Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul, dan biar Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus. Sebentar lagi kami akan membagikan beberapa kesaksian dan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau hadir dan menjamah hati kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, di dalam kelemahan dan kekurangannya Tuhan, Engkau sempurnakan karena Engkau hadir dan Engkau ingin memberkati setiap bapak-bapak yang hadir di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi bapak-bapak yang saya hormati. Satu kesempatan yang luar biasa saya bisa hadir dan kami sudah banyak mendengar di Australia dari Tomang chapter ini banyak pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Jadi ketika saya dan Andrew ditugaskan, kami banyak juga berdoa di rumah ya, karena grogi Pak. Perkenalkan, saya David Wongso. Saya mendapatkan tugas dari Pak Vincent dan Pak Adam mulai tahun lalu sebagai chapter presiden di Melbourne. Sebelum ini saya mengenal Full Gospel itu ketika saya mengenal Pak Ardian. Pak Ardian ini pemimpin yang luar biasa. Ketika saya bersama-sama, tepuk tangan. Saya mengenal Full Gospel dari Pak Ardian ketika kami melayani di Family First. Dan kenapa saya ada di Full Gospel ketika saya diminta melayani? Karena saya belajar dari kepemimpinan Pak Ardian. Ketika kami ada masalah, Pak Ardian itu saya belajar figur yang pendamai, peacemaker. Jadi waktu saya diminta melayani di Full Gospel, saya mau karena saya yakin saya juga bisa dibentuk di Full Gospel dan bisa belajar di Pak Ardian. Ya, puji Tuhan. Nah, bapak-bapak, saya seorang psikolog dan selama 24 tahun saya berkarir di dunia kerja dan bersama-sama dengan istri saya, kami berdua sangat sibuk di kota Jakarta ini berkarir, berangkat pagi, kadang pulang malam ya, lebih sering pulang malam. Nah, jadi saya sangat menyelami bagaimana pergumulan banyak orang tua, dan saya yakin kami tidak sendiri. Ada banyak orang tua, mungkin malah yang lebih susah lagi dari kami kalau tinggalnya jauh, bukan berangkat pagi, berangkat subuh, pulang larut malam demi bekerja. Dan itulah sebabnya ketika di tahun 2017 sesudah saya tidak berkarir, saya terakhir menjadi direktur HR mengurusi sekitar 12.000 karyawan, di mana saya banyak melihat pergumulan bagaimana banyak karyawan, orang tua, dan mereka juga ayah dan ibu. Lalu saya ikut gerakan namanya Dads for Life. Jadi saya dilatih untuk melatih para ayah, karena dunia ini menurut Dr. Casey Carson, pendiri dari The World Needs a Father, sedang mengalami the global pandemic of fatherlessness. Fatherlessness itu apa bapak-bapak? Adalah suatu kondisi bukan karena ayah meninggal, tapi ayah ada tapi tidak hadir di rumah. Apakah karena sibuk bekerja atau menomorsatukan ambisi pribadi, atau mungkin weekend ada waktu tapi menomorsatukan hobi. Nah ini saya bicara saya juga gitu. Saya dulu juga begitu Pak. Jadi walaupun ada waktu, ketika ada waktu, saya pilih berolahraga. Ya, bahkan pada satu waktu olahraga itu menjadi Tuhannya saya gitu. Ya, saya tidak menomorsatukan keluarga atau Tuhan, tapi hobi saya. Nah, itu yang menjadi hati Tuhan taruh di hati saya untuk pelayanan di Dads for Life dan di Family First. Berikutnya. Next slide Pak, ya. Atau boleh dibantu, ya. Jadi kenapa saya kasih judul bahwa
fathering the loneliest generation. Jadi menurut survei ada generasi Z, millennial, boomers. Generasi Z ini, anak-anak yang masih remaja dan kecil ini adalah generasi yang paling lonely. Kenapa? Surveinya ini memang data di US, 79% generasi Z itu merasa kesepian. Ya. Bukan berarti milenial tidak atau boomers, tapi milenial itu 71, boomers itu 50%. Karena generasi Z ini lahir di generasi yang karena kebutuhan ekonomi menuntut kedua orang tua bekerja. Mungkin generasi kakek kita, kakek aja yang bekerja, nenek kita merawat anak-anak. Ya, tapi generasi Z bukan hanya lahir kedua orang tua sibuk bekerja, tapi nomor 2 karena tingginya tingkat perceraian. Ya, tingginya perceraian menyebabkan banyak anak-anak lahir di keluarga single parent. Jadi mereka adalah generasi yang paling lonely dan kemana mereka melarikan diri? Salah satunya ke social media, ke film, gaming, dan salah-salah mereka pasti terpapar pornografi. Seperti Pak Jim katakan, that's exactly. Jadi ambil contoh Instagram, ya kan. Jadi banyak konten-konten, bukan hanya anak kecil, kita orang dewasa pun bisa terpapar itu, ya kan. Kalau salah masuk ke pergaulan, bukan hanya pornografi, ke drugs, kekerasan, merokok sampai alkohol. Karena mereka tidak tahu harus lari kemana. Dan baru-baru ini saya mendapatkan berita tambahan bahwa orang Indonesia itu juara dunia juga. Bukan sepak bola ya, tapi juara dunia dalam hal pemakaian sosial media. 5 jam per hari, rata-rata ya, rata-rata. Nah, lalu satu hari yang lalu saya membaca juga fenomena di satu kota kecil di Jawa, bukan kota besar ya seperti Surabaya, kota kecil, di mana tiba-tiba ada fenomena anak-anak remaja SD SMP, ada ratusan yang tiba-tiba hamil dini. Lalu saya tanya anak saya, menurut kamu kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak ini hamil dini? Anak saya bilang, dari sosial media Pak. Artinya dia juga sudah tahu kan, ada konten-konten yang tidak baik di sosial media. Nah, ini adalah tantangan kita. Anak-anak ini juga lahir, kalau kita lihat surveinya, dari semakin ke sini banyak single parents, tingkat perceraian sangat tinggi. Kita ambil contoh misalnya kalau di Australia itu rata-rata average length of marriage, jadi panjangnya usia pernikahan itu cuma 13 tahun. Ya. Di Singapura 8 tahun. Surprising ya. Jadi kita hidup di era di mana tingkat perceraian semakin tinggi, yang menikah juga usianya makin pendek. Nah, jadi inilah era di mana kita hidup. Dan satu hal lagi yang saya baru baca minggu lalu juga adalah institusi pernikahan itu secara survei makin kesini orang makin menganggap tidak perlu, maksudnya marriage according to Bible gitu ya, tidak perlu ya. Orang juga bilang tidak mesti menikah, tinggal bersama juga bisa. Bahkan makin aneh lagi, saya membaca di berita ada satu negara di mana 2 orang laki-laki bisa menikahi satu wanita yang sama dan diakui oleh negara. Bayangkan tuh Bapak ya. Jadi inilah zaman di mana kita hidup. Dan walaupun orang tidak mau menikah karena tuntutan ekonomi juga, tahu biayanya semakin besar, biaya pendidikan, toh juga yang menikah banyak yang bercerai, buat apa menikah, begitu kan? Tapi mereka tetap mau kenikmatan seksualnya kan?
Nah, inilah zaman di mana kita hidup, ya. Dan Alkitab sudah mengatakan, jadi kita sebagai keluarga, kita sebagai ayah hidup di zaman akhir ini, di mana kita ini dikuasai oleh yang namanya materialisme, hedonisme, dan narsisme. Inilah challenge-nya. Nah, kalau zaman saya SD, SMP dulu, tadi Bapak tanya saya umurnya berapa gitu ya. Saya bilang, Pak, saya sudah 53 gitu kan. Bapak ini bilang kayaknya awet muda gitu ya. Baru 53. Waktu saya SD dulu, kalau kami melihat teman-teman yang nonton pornografi itu, dia mesti punya player yang segede begini ya kan. Kasetnya segede begini. Ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang 24 jam kalau mau, dan orang tua nggak bisa mengawasi. Nah, jadi di zaman akhir ini iblis ingin ayah yang benar-benar rusak, jatuh dalam dosa. Seperti tadi Andrew bilang, bisa lewat wanita, harta, tahta. Jadi pencobaan untuk ayah semakin besar karena iblis tahu kalau dia serang imamnya, yaitu kepala keluarga, keluarga pasti pecah. Keluarga yang pecah, anak-anaknya itu menjadi fatherless. Anak-anak yang lahir dari keluarga fatherless, menurut survei di Amerika, besar kemungkinannya untuk putus sekolah, menjadi korban pelecehan, masuk penjara karena kenakalan, dan berbagai macam lagi. Jadi iblis tahu itu, makanya yang diserang adalah imamnya, kepala keluarga. Nah, saya ingin menyampaikan di sini, paradoksnya adalah, tapi orang tua semakin sibuk bekerja, semakin pulang malam. Ya, inilah sistem dunia. Saya sebagai profesional dulu saya tahu persis, dan saya bekerja juga buat beberapa pengusaha Kristen. Kalau karyawan, terutama yang di sales, nah ini Andrew di sales juga, Andrew pasti tahu. Kalau bulan-bulan kita tidak mencapai target, anak-anak sales harus kerja Sabtu dan Minggu. Dan itu adalah pemimpin kita, pengusaha Kristen. Ya. Bahkan saya tahu anak-anak sales kalau tidak mencapai target, mereka hanya boleh libur sebulan 1 kali. Artinya ada banyak Sabtu Minggu, mereka harus jualan di mall untuk mencapai target. Nah, saya direktur HR-nya lagi, ya kan. Nah, jadi dalam kesempatan ini, sesudah Tuhan menyadarkan saya ingin juga kesempatan ini di hadapan banyak pemimpin bisnis yang menaungi banyak karyawan. Bapak-bapak, kita bisa mengubah keadaan ini bukan dengan memperbudak anak buah kita. Mereka mungkin takut karena mereka perlu gaji dari kita. Mereka butuh promosi, mereka takut dipecat. Mari kita memanusiakan para ayah yang menaungi di bawah perusahaan kita bekerja. Saya pindah ke Melbourne, saya bisa melihat kenapa ya mayoritas orang di Australia itu jam 5 mereka bisa bilang, it's time to shut down my laptop, saya mesti olahraga dulu, saya mau ada urusan keluarga. There is life after work. Tapi saya bingung, selama 20-an tahun saya bekerja di Indonesia, rasanya kalau kita mau pulang jam 7 aja kita guilty feeling. Padahal jam 7 keluar dari rumah itu mungkin sampai rumah jam 9, jam 8. Jadi mindset yang salah ini harus kita rubah, dan menurut saya yang bisa merubah itu adalah bapak-bapak yang pengusaha di sini. Jadi saya pernah bekerja banyak sekali dengan pengusaha Kristen, beberapa bos saya itu semuanya pengusaha Kristen. Tapi saya merasa ada sistem yang salah. Ada sistem yang salah.
Australia walaupun begitu mereka tahu karena kekurangan tenaga kerja. So mereka harus treat people nicely supaya jangan resign. Beberapa owner pengusaha Kristen yang saya bekerja di sini, mereka tahu Indonesia ini bonus demografi. Kamu nggak mau, saya cari orang lain. Gitu. Jadi banyak supply tenaga kerja. Sehingga apresiasi terhadap talenta, terhadap karyawan itu saya lihat lebih rendah. Sehingga long hour. Nah, bapak-bapak kita bisa mengubah itu dengan kebijakan, apalagi dengan adanya teknologi Zoom. Sebenarnya sekarang sudah populer hybrid work. Saya bilang begini, hybrid work adalah kesempatan emas buat para ayah untuk memperbaiki keluarganya. Waktu di mana karyawan tadinya setiap hari bisa 3-4 jam commuting, ketika hybrid work kerja di rumah, ini kesempatan memperbaiki hubungan sama anak-anaknya, sama istrinya. Tadinya mungkin tidak ada waktu untuk berdoa atau baca Alkitab, mungkin bisa lebih ada waktu untuk baca Alkitab. Ini sebenarnya kesempatan emas untuk pemulihan keluarga. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan. Statistik mengatakan, tadi Pak Jim bicara suicide ya, bunuh diri. Confirm, menurut penelitian anak-anak yang lahir dari keluarga fatherless, 63% itu suicide. Jadi confirm. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengurangi masalah sosial, kita bisa perbaiki dari sumbernya. Kita pulihkan keluarga, kita perkuat keluarga. Saya membaca satu statement di TV dan saya sangat striking dengan statement itu. Dikatakan pemerintah Singapura di dalam perencanaan pembangunannya itu berpusat pada penguatan keluarga. Hebat nggak statement itu? Saya sangat terpukau. Jadi apakah kita di dalam mengembangkan ekonomi dan banyak hal itu punya family sebagai pusatnya? Apakah berpusatkan pada strengthening our family? Ya, atau kita hanya kejar hal-hal di luar itu yang sebenarnya tidak memperkuat family. Ya. Next, jadi seperti tadi saya sampaikan, kok nggak play, tolong Pak. Next. Ya, ya. Jadi simply said, akar dari banyak masalah sosial yang kita hadapi adalah masalah keluarga. Dan kalau kita mau membangun, kita harus pulihkan keluarga. Dan ayah harus kembali kepada perannya. Sehingga kita bisa mengatasi global pandemic of fatherlessness. Next slide, Pak. Kita ada slide next. Ya, kita hidup dalam society di mana semakin banyak orang merasa mereka nggak butuh Tuhan. Saya dan Andrew di Melbourne itu ada undang-undang di mana kita diajarkan untuk tidak bawa-bawa agama dalam kehidupan sosial kita. Kemarin bahkan disuguhin satu statistik, ternyata negara-negara yang happiness index-nya tinggi, misalnya di Scandinavian countries, dikatakan mereka negara-negara yang sebenarnya sangat sekuler. Jadi sehingga mereka merasa we're doing fine, kita nggak perlu Tuhan. Saya kadang-kadang masuk ke WA group di Melbourne itu, saya merasa karena life is so comfort gitu ya, sehingga orang tidak merasa butuh Tuhan. Jadi Pak Jim tadi bilang mungkin harus ada goncangan, harus ada goncangan juga kadang-kadang untuk membuat kita mencari Tuhan. Ketika kita merasa, wah ternyata kenyamanan ini
hidup yang enak gini di Australia ini itu membuat kita malah makin jauh dari Tuhan dan merasa apa yang kami capai itu adalah karena kehebatan kita. Nah, ini sangat bahaya, sangat bahaya. Kenapa sangat susah untuk merubah kondisi fatherless ini? Karena akar dari dosa manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka separated from God. Jadi mereka punya hati sebenarnya orphan. Jadi makanya kunci dari pemulihan masalah keluarga ini adalah dimulai dari pertobatan ayah. Nah, saya kemarin sampaikan ke Bro Adam di chapter atau di mana-mana di mana kita reaching out kepada keluarga. Sebenarnya sangat bagus sekali kalau leader-leader kita itu dibekali dengan training mengenai menjadi father. Ya, kalau di gereja Abalov misalnya ada pria sejati misalnya, semacam itu, sehingga banyak chapter presiden itu mendapat bekal karena hampir cukup banyak pergumulan kalau kita chapter meeting itu sebenarnya juga masalah keluarga, fathering. Kami juga mengantisipasi WHO mengatakan 2030 penyakit nomor 1 di dunia itu masalah apa? Ada yang tahu mungkin sudah dengar? Apa penyakit nomor 1 di dunia 2030? 8 tahun dari sekarang. Adalah depresi. Menurut prediksi WHO, depresi akan menjadi penyakit nomor 1 di dunia. Sebelum depresi, artinya sekarang ini sebenarnya sudah banyak. Jadi orang bunuh diri tadi mungkin awalnya lonely, kesepian, ya makin berat mungkin jadi depresi. Salah satu tindakan sesudah depresi mungkin adalah bunuh diri. Jadi di ANZ saya dengan teman-teman di sini dan di Indonesia sedang mengumpulkan konselor-konselor di mana mereka akan bisa memberikan konseling buat keluarga dan dengan adanya teknologi bisa melayani secara remote ya konselingnya, jadi tidak terkendali oleh jarak lagi ya, karena banyak orang yang kesepian, banyak orang yang menghadapi masalah. Saya sekarang puji Tuhan sudah bukan ayah yang fatherless lagi. Saya sejak berbisnis, saya punya lebih waktu yang fleksibel. Kalau dulu saya mau izin datang jam 9 pagi lihat anak saya di sekolah aja, saya dibully sama bos saya. Kamu suami takut istri ya? Datang ke sekolah itu tanggung jawab istrimu. Bos saya bully saya begitu, ya kan? Sekarang sebagai businessman saya bisa fleksibel. Kemarin anak saya di mobil dia bilang gini, Daddy tahu nggak ada teman saya itu 20 tahun seperti saya sudah menikah karena dia menghamili pacarnya. Kalau itu terjadi sama saya, Daddy gimana ya? Gitu. Apa sebenarnya pertanyaan di balik itu? Adalah ayah dan anak itu, peran ayah ada 3. 1, memberikan identitas kepada anak saya. Bahwa kamu ini anak Tuhan. Jadi peran ayah adalah memberikan identity yang jelas kepada anaknya. Bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Kedua adalah memberikan kasih sayang. Dan ketiga adalah memberikan afirmasi. Afirmasi is the best parenting. Makanya di ayat Alkitab itu dalam satu kalimat ketika Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus, sesudah itu inilah anakku, itu artinya identitas kan. Inilah anakku. Nomor 2, yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. 3 hal dalam satu ayat itu
adalah meringkas apa peran ayah yang sudah Bapa di surga ajarkan buat kita. Satu, memberikan identitas kepada anak kita bahwa mereka anak-anak Tuhan. Nomor dua, kita memberikan kasih sayang lewat waktunya kita. Nomor tiga adalah afirmasi. Saya dulu itu kurang afirmasi, lebih banyak kritikal sama anak. Anak saya sekarang mulai bisa cerita, Dedi dulu tuh saya paling takut sama guru matematika saya waktu kelas SD kelas 1. Kok kamu gak cerita? Saya takut sama Dedi gitu. Dedi dulu ada teman yang bully saya. Kok kamu gak cerita? Saya takut sama Dedi. Nah jadi saya menyesal juga bapak-bapak. Sekarang baru cerita 20 tahun. Harusnya kan cerita sama saya waktu itu kan. Tapi saya bilang pasti ada salah saya karena saya sibuk. Atau mungkin saya terlalu figur yang menghukum ya. Dia pikir kayaknya cerita sama Dedi malah kena hukuman gitu kan. Lebih aman gak cerita. Nah ini kasih karunia Tuhan yang Tuhan kasih kesempatan buat saya untuk bisa memulihkan hubungan saya sama anak saya. Dan saya percaya mudah-mudahan bapak-bapak di sini juga bisa menularkan ini ke anak-anaknya, ke karyawan-karyawannya gitu. Ada satu di mana bapak-bapak bisa melakukan adalah kalau karyawan tidak bisa selesai pekerjaannya, bisa pulang sesuai waktunya, kasih pulang. Jangan suruh duduk-duduk di kantor sampai 7 jam 8 malam. Karena dengan begitu kita memanusiakan mereka, membuat mereka menjadi ayah. Gitu ya. Di luar negeri sudah ada beberapa peraturan, perusahaan dilarang mengirimkan email atau mengontak karyawannya di atas jam kerja. Karena pengen mereka punya waktu buat keluarga. Nah ini hal yang belum lazim di Indonesia, tapi saya rasa untuk pengusaha Kristus di sini visinya baik. Kita ingin memperkuat keluarga. Saya mau skip karena waktu adalah bahwa peran dari ayah yang bertobat itu sangat besar pengaruhnya terhadap kekristenan. Jadi persentase kalau ayah bertobat duluan di rumah dan dampaknya membuat keluarga itu mengenal Tuhan, itu sangat jauh lebih besar daripada persentase kalau anaknya mengenal Tuhan dulu di sekolah minggu, lalu keluarganya bertobat. Jadi itulah sebabnya dikatakan ayah itu imam dalam keluarga. Jadi bapak-bapak dengan kita bertobat dulu, kita sebenarnya memulihkan seluruh keluarga kita. Karena pengaruh kita sangat besar. Jadi terakhir, karena waktu, apa solusinya yang kalau kita rangkumkan? Satu, kita harus mengambil kembali peran ayah. Peran ayah itu bukan hanya mencari nafkah. Warisan terbaik ayah untuk anak-anak kita saya ringkas menjadi 5C. C yang pertama itu adalah Christ. C yang kedua adalah kompetensi, memberikan ilmu. C yang ketiga adalah karakter. C yang keempat adalah connection, misalnya connection among full gospel ini. Baru C yang kelima capital, harta. Seringkali kita berhabis-habisan mengorbankan waktu kesehatan kita karena kita mau memberikan C yang terakhir, aset buat anak kita. Tapi kita lupa dengan C yang pertama, kedua, tiga, dan empat. Christ, apalagi? Competence, karakter, connection, capital, 5C. Lalu anak-anak kita harus masuk ke komunitas. Kenapa anak-anak habis waktu 5 jam di sini? Karena mereka tidak punya kegiatan yang menggantikan, substitute. Jadi kalau ayah, kita harus bisa create alternatif kegiatan untuk mereka beraktivitas.
Kalau kita cuma larang tapi tidak create substitute, nggak bisa. Yang ketiga adalah kalau masalah-masalah ini bisa datang ke konseling. Itu yang kami sedang bangun untuk melayani. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih, biar nama Tuhan kita dipermuliakan.